Ya, terungkap Komite Olimpiade Internasional lebih ingin timnas U23 Indonesia lolos. Ya, deretan trik jahat sepak bola Junea, seperti pemalsuan umur sampai anak emas FIFA. Dan kulik-kulik yuk guys, siapa ya pemain abroad yang punya kans bela timnas Indonesia U23 versus Junea, kembalinya sang menara pertahanan? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kegagalan timnas Indonesia U23 merebut peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 tidak hanya disesali oleh publik ASEAN, tapi juga Komite Olimpiade Internasional. Indonesia memang dikalahkan Irak dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu dalam duel perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada 2 Mei lalu. Jelas terlihat sejumlah pemain andalan Indonesia sudah sangat kelelahan, apalagi setelah staminanya terkuras dalam duel perempat final melawan Korea Selatan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kewalahan mengimbangi stamina pemain Irak yang masih menyala-nyala. Meski masih ada harapan via jalur playoff, namun Komite Olimpiade Internasional bersedih atas kekalahan Indonesia itu. Harapan agar Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade sebetulnya sudah cukup kuat sejak melaju ke semifinal Piala Asia U23 kemarin. Sebab jika menang di babak 4 besar itu, otomatis lolos minimal sebagai runner-up. Sayangnya, Garuda Muda harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan dengan skor 0-2. Ya, dalam website How Football Explains Asia terungkap bahwa IOC sudah siap bersuara gembira bersama fans Indonesia jika menang atas Irak, meski hal itu tak dinyatakan secara terbuka. Pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan alasan, ya bukan hal yang sulit dalam penyiaran dan hal lainnya. IOC mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak dan 270 juta penduduk Indonesia, dan jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini tentulah lebih banyak dari Indonesia. Jadi secara finansial, kehadiran timnas U23 Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC. Ya, Badan Pengatur Olahraga seluruh dunia itu kini masih bisa berharap lewat pertandingan playoff, Garuda Muda akan meladeni wakil kuat dari Afrika, Junea. Populasi Junea yang jauh lebih sedikit dari Indonesia, yakni hanya sekitar 14 juta saja, menjadi kurang menguntungkan secara finansial bagi IOC. Kalau menang, maka Indonesia bergabung kepada grup A cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Grup ini sudah diisi oleh tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Dan demi impian bermain di Olimpiade, PSSI mencoba menambah kekuatan skuad dengan memanggil Elkan Bagot dan Alfiandra Dewangga untuk laga tersebut. Kalau Justin Hubner bisa dipanggil lagi dari Cerezo Osaka, maka Sinteyong akan punya starting 11 lebih kuat lagi. Dan selesai menuntaskan Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia tak kembali ke tanah air, tapi langsung terbang ke Prancis. Dan informasi bola yang lainnya, ya, Junea U23 menjadi tim debutan di Piala Afrika U23 2023. Meski begitu, mereka mampu melaju ke babak semifinal. Di partai semifinal, mereka hanya kalah tipis dengan skor 0-1 dari Mesir. Jika menilik lebih dalam, kondisi sepak bola Junea sebenarnya bisa dibilang berantakan dan kerap diterpa oleh skandal. Segala cara pernah dilakukan PSSI-nya Junea demi mendapatkan prestasi, termasuk melakukan cara curang seperti pemalsuan umur para pemain. Pada Mei 2019, Konfederasi Sepak Bola Afrika CAF menghukum berat Junea. PSSI-nya Junea dihukum berat CAF atas kasus pemalsuan umur di Piala Afrika U17. Padahal di ajang itu, Junea U17 menjadi runner-up setelah kalah adu penalti dari Kamerun, tapi dari hasil penyelidikan pihak CAF ditemukan fakta bahwa ada 2 pemain Junea yang usianya lebih tua. Ya, timnas U17 Junea dilarang CAF bermain di Piala Dunia U17 Brazil dan posisi mereka digantikan oleh Senegal. Selain itu, pihak CAF meminta medali juara 2 Piala Afrika U17 2019 dikembalikan. Pemain dan pejabat yang terlibat di kasus ini dihukum larangan 2 tahun berkecimpung di sepak bola. Tak cukup itu, CAF mendenda PSSI-nya Junea dengan denda sebesar $100.000 Amerika Serikat. Selain itu, PSSI-nya Junea juga dikatakan sebagai anak emas FIFA di era kepemimpinan Sepp Blatter. Mantan presiden FIFA yang tersandung kasus suap ini kerap mengguyur PSSI-nya Junea dengan dana fantastis. Faktanya, dana bantuan dari FIFA mayoritas digunakan bukan untuk pengembangan sepak bola, tapi untuk mempercantik kantor dan ruang petinggi PSSI-nya Junea.
Ya, FIFA sendiri telah menjadi alat bahaya bagi negara kecil seperti Guinea. Orang-orang di sini merasa terbebani dengan kesengsaraan ekonomi yang rapuh, kata pengamat politik Guinea, Aliou Diallo, seperti yang dilansir oleh AFP. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, masih ada satu peluang tersisa bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Skuad Garuda Muda masih akan menjalani laga playoff. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade 2023. Pertandingan ini akan digelar di Clairefontaine, Paris pada Kamis 9 Mei nanti. Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23 memang punya kesamaan. Keduanya sama-sama berstatus penghuni posisi keempat di turnamen benua masing-masing. Ya, Timnas Indonesia U23 dihadapkan pada situasi sulit menjelang laga ini. Kekuatan mereka bisa berkurang dengan kemungkinan kembalinya para pemain abroad ke klub masing-masing. Namun PSSI sedang mengupayakan agar semua kekuatan terbaik Timnas Indonesia U23 bisa dibawa untuk mengalahkan Timnas Guinea U23. Nama Elkan Bagot muncul ke permukaan. Peluang menara pertahanan bertinggi 196 cm ini membela Timnas Indonesia U23 terbuka lebar. League One Inggris atau tempat di mana Elkan Bagot berkompetisi di musim ini sudah berakhir. Elkan saat ini tak punya kewajiban untuk membela Bristol Rovers lagi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun menyatakan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan untuk Elkan Bagot. Selain itu, PSSI juga sedang berupaya tengah membawa semua pemain abroad yang bermain di Piala Asia U23. Mereka adalah Nathan Choaon, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Rafael Struijk. Hal ini nampaknya perlu usaha yang keras sebab klub-klub para pemain ini tengah berkompetisi di liga domestik masing-masing. Bahkan klub Marcelino Ferdinand KMSK Denzee tengah berjuang mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Sementara klub Pratama Arhan dan Justin Hubner tengah menjalani fase awal musim. Ya, Justin Hubner sempat menyatakan akan kembali ke Cerezo Osaka begitu Piala Asia U23 berakhir. Hubner sebenarnya juga telah bergabung dengan skuad Garuda Muda di Qatar karena masih harus bermain bagi Cerezo. Namun, tim kepelatihan Timnas Indonesia U23 masih berusaha keras agar Justin Hubner bisa dibawa ke Paris. Mereka disebut telah mengirimkan surat kepada Cerezo Osaka untuk kembali menggunakan tenaga pemain keturunan Belanda itu.